Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helpan Alfaridzi dengan MC1C021035. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aspek Keperlakuan pada Pengakumulasian dan Pengendalian Biaya. Materi yang pertama adalah biaya dan fungsi manajemen. Pengambilan keputusan manajemen dalam penentuan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Informasi biaya yang sistematis dan komparatif, serta data biaya dan laba analitis dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemental untuk manajemen tingkat menengah dan manajemen operasi, mengevaluasi efektivitas rencana, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu, mengidentifikasikan dan menentukan strategi, serta memutuskan perlunya penyesuaian dan perbaikan dalam organisasi. Selanjutnya adalah pola perilaku biaya. Biaya berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan dikenal dengan istilah perilaku biaya dan terkadang dikenal juga dengan istilah variabilitas biaya. Yang pertama yaitu adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang pada limit tertentu atau kapasitas tertentu atau range of capacity totalnya tetap. Meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah, sejauh melampaui kapasitas, total biaya tetap tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan perusahaan. Yang berikut adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Perubahan pada total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan serta proporsional. Yang berikutnya adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Besar kecilnya total biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya itu adalah pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya dapat dikatakan penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya untuk memperbaiki laba bersih atau neto. Cara lain untuk memperbaiki laba bersih adalah mengurangi biaya. Tanpa memperdulikan konsekuensinya, tindakan ini mungkin tidaklah bijaksana. Barangkali cara yang paling baik adalah meninjau setiap biaya atau beban dan mengetahui kontribusinya terhadap laba bersih. Jika biaya iklan dianggap terlalu tinggi, proporsinya terhadap laba bersih, sementara jika tidak beriklan juga akan menciptakan masalah, maka sebaiknya dilakukan pemotongan terhadap biaya iklan. Selanjutnya adalah sistem biaya tradisional dan versus biaya standar. Pendekatan dan sistem yang digunakan dalam penyediaan informasi biaya sangat berbeda satu sama lain. Setiap jenis-jenis memiliki aspek keperlakuannya sendiri. Bila hal ini diabaikan, maka respon manusia yang tidak diinginkan dapat timbul, yang mana hal tersebut berkisar dari agak mengganggu sampai benar-benar deskriptif. Yang pertama adalah sistem biaya tradisional. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai penyediaan dan data beban pokok penjualan atau jasa yang diberikan bagi pelaporan keuangan eksternal. Dan yang kedua adalah sistem biaya standar. Sistem biaya standar menunjukkan kombinasi yang berpotensi efektif dan dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar mencerminkan estimasi terperinci dan canggih terkait besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Selanjutnya adalah perhitungan biaya langsung atau variabel. Yang pertama adalah filosofi yang mendasari. Analisis pelengkap dibutuhkan untuk mengidentifikasikan berbagai komponen yang menyebabkan terjadinya penyerapan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Metode akuntansi biaya tradisional juga mengabaikan fakta bahwa biaya overhead tertentu akan tetap konstan tanpa memedulikan kuantitas dari unit yang dihasilkan atau jasa yang diserahkan. Sementara biaya overhead lainnya berfluktuasi terhadap volume. Untuk mengatasi kekurangan ini, alat seperti penyusun anggaran fleksibel dan analisis biaya volume laba dapat diperkenalkan. Yang berikutnya adalah dorongan keperlakuan. Konsep, prinsip, dan praktik akuntansi mempengaruhi pengukuran kinerja manajerial dan keputusan manajemen. Hal ini tidak terlalu mengarah pada hasil yang diharapkan karena banyak ukuran kinerja memiliki bias yang termuat di dalamnya yang memotivasi manajer untuk memilih alternatif tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan operasi dan atau keuangan perusahaan. Melalui badan yang berwenang, profesi akuntansi saat ini sedang menguji ulang konsep-konsep dasar, prinsip, dan praktik akuntansi dengan mempertimbangkan implikasi keperlakuan yang dianggap mungkin. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengendalian biaya.
Pengelompokan biaya ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya yang memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang berkomitmen, dan biaya diskresioner. Perbedaan ini penting bagi manajemen karena setiap jenis biaya memerlukan prosedur pengendalian yang berbeda. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Selanjutnya adalah pengambilan materi mengenai pengambilan keputusan. Pengetahuan atas biaya diferensial atau variabel serta margin kontribusi akan mempengaruhi perilaku manajer dan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Beberapa situasi pengambilan keputusan umum akan dijelaskan berikut. Yang pertama yaitu keputusan bauran produk. Ketika dihadapkan pada keputusan mengenai bauran produk, manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya akan lebih jauh mampu menentukan produk mana yang akan didorong dari mana yang harus dikurangi dan atau ditolerir hanya karena penjualannya yang menguntungkan produk lain. Yang berikut adalah penentuan harga produk baru. Produk baru pada umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dan industri tersebut. Untuk mendorong perusahaan menggunakan produk itu dalam uji cobanya, manajemen dapat menjualnya pada tingkat biaya variabel. Yang terakhir adalah pesanan khusus. Perusahaan juga dihadapkan pada dua jenis situasi pesanan khusus. Situasi tersebut dapat melibatkan akomodasi untuk pelanggan istimewa atau persyaratan khusus terkait ukuran, metode pengiriman, ataupun pengemasan. Selanjutnya itu adalah materi terakhir, yaitu aspek perlakuan dari langkah akuntansi biaya yang dapat dipilih. Yang pertama adalah penetapan standar. Standar akan menghasilkan perilaku pekerjaan yang efisien hanya jika standar tersebut diterima sebagai aspirasi oleh individu terkait untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut dirancang. Yang kedua adalah partisipasi dalam penetapan standar. Jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerja sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut, sehingga akan bekerja keras untuk mencapainya. Yang ketiga adalah standar yang ketat versus standar yang longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi dan oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasi apapun karena standar tersebut begitu mudah dicapai, sehingga mandor dan manajer akan mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Yang keempat adalah penyerapan overhead. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dengan yang telah ditentukan sebelumnya, maka pembebanan varians yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Berikutnya yang kelima adalah alokasi biaya tidak langsung. Salah satu keputusan paling kontroversial yang dihadapi oleh setiap organisasi adalah jawaban apakah akan mengalokasikan biaya tidak langsung pada produk dan atau pusat pertanggungjawaban dan dasar alokasi apa yang akan digunakan. Yang keenam adalah analisis varians. Untuk unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Yang ketujuh adalah keputusan investigasi varians. Ketika menghadapi keputusan apakah akan melakukan investigasi terhadap varian, sebaiknya menanyakan pertanyaan-pertanyaan paling penting, seperti varian manakah yang harus saya investigasi? Yang ke-8 yaitu adalah aspek keperlakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batasan yang ditetapkan oleh manajemen, jenis hasil umpan balik, ketet keketatan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tadi. Saya akhiri video presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.